Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,39%. Dengan total market cap mencapai di 941 miliar US dollars. Kita bisa lihat cryptocurrency market meningkat dengan cukup tiba-tiba. Ya, apa penyebab fundamentalnya? Kita akan bahas di belakang tentunya ya. Untuk Bitcoin dia meningkat sebesar 2,11% di angka 19.500-an ya, dan berarti berhasil menaklukkan 19.200 dan MA20 daily. That's good. Ya. Untuk Ethereum dia meningkat sebesar 2,46% ya di angka 1.300-an. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 0,77. Untuk XRP meningkat sebesar 1,23. Untuk Cardano meningkat sebesar ya kurang lebih 1%. Solana meningkat sebesar 2,27%. Dogecoin sebesar 1,1%. Nah, apa penyebab peningkatan ini? Yang pertama, sesuai dengan pembahasan DCWT kemarin adalah data ISM. Dan ternyata hasilnya bagus ya. Kita bisa lihat bahwa ini worse than expected, tapi untuk USD tentunya ya. Ini membantu menurunkan demand dari USD. Ya, jadi kita bisa lihat dia bahkan bukan cuma lebih rendah daripada forecast, tapi lebih rendah daripada bulan lalu ya, which is really good. Oke. Nah, selain dari ini ya, tentunya ini berpengaruh, tetapi arguably mungkin yang bikin market loncat adalah berita ini, di mana UN atau United Nation mulai memberikan himbauan terhadap the Feds, walaupun sebenarnya tepatnya bukan cuma the Feds, tapi central bankers in general untuk mempause interest rate hikes karena resiko dari global recession. Bahkan mereka menyatakan bahwa higher interest rate ini merepresent imprudent gamble menurut UN agency. Ya, imprudent itu unwise lah kesannya ya. Jadi gambling yang unwise atau judi yang tidak bijak kesannya. Oh, ini sebenarnya bahasanya cukup keras juga ya. Oke, nah selanjutnya mereka juga menyatakan bahwa the Fed ini dan other major central banks ini meresikokan suatu painful global recession yang di-follow dengan period of stagnation. Nah, berarti ini mereka cenderung menyatakan bahwa andaikan terus-terusan dinaikin, ini nggak akan menyelesaikan permasalahan inflasi. Jadi mereka menyatakan kayaknya ini malah bisa terjadi stagflation ya, seperti pembahasan kita di DCWT lumayan lama berapa minggu lalu lah ya. Nah, terus selain dari itu juga kita bisa lihat bahwa ini semua data ini diambil dari annual report UN yang bernama United Nations Conference on Trade and Development. Dan kita tahu ya, pada faktanya sekarang interest rate terus ditingkatkan oleh berbagai macam central banks. The Fed sudah meningkatkan sampai 3,25. Untuk Eropa masih cenderung dovish ya 1,25 dan ini pun sedikit kontroversial. Di Inggris dia meningkat sebesar 2,25 dan seterusnya. Rata-rata meningkat kecuali Jepang ya. Lagi-lagi Jepang ini spesial lah ya. Seringkali banyak orang bilang ekonomi dunia itu ada beberapa jenis. Yang pertama ekonomi negara maju, negara menengah, negara terbelakang, dan Jepang karena memang unik sendiri ya. Lagi-lagi kalau lo tertarik mungkin boleh komen di bawah, nanti gue bahas lah ya. Tapi untuk sekarang kita skip dulu ya. Nah, jadi sekali lagi penekanannya adalah peningkatan interest rate ini adalah suatu hal yang gambling menurut dari UN ya, dan bahkan ada kemungkinan backfiring terutama bukan ke negara mereka sendiri tetapi ke lower income nation ya, di mana mereka mulai merasakan peningkatan dari ya barang-barang. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita sendiri di Indonesia merasakan barang-barang bukan hanya bensin saja tapi pangan dan lain-lain mulai terasa lebih mahal. Nah, tentunya mau tidak mau ini sangat terpengaruh juga dengan ekonomi global ya. Nah, jadi kalau gue simpulkan sih ya, kasarnya janganlah naikin interest rate, lu mending pakai cara lain. Nah, cara lainnya seperti apa untuk menyelesaikan inflasi? Nah, salah satunya adalah dengan bukan memperhalus ya, memperlancar supply chain ya. Nah, jadi itu satu hal yang sebenarnya jarang dibahas sebenarnya ya. Jadi nggak selalu harus dengan mengcurb demand, tapi kita bisa aja membuat supply lancar lagi sehingga inflasi turun ya. Jadi lagi-lagi semoga saja the Feds dan central bankers mendengar himbauan dari UN. Lagi-lagi ini bentuknya masih urge ya, bukan command, dan lagi pula juga UN nggak bisa comment ya sebenarnya. Jadi lagi-lagi ini masih karena suatu bisa dibilang karena news ini aja dulu belum ada satu kepastian bahwa the Feds dan central bankers lain akan tidak meningkatkan interest rate lagi. Jadi sekali lagi ya, ini masih baru urge ya, bukan command. Jadi masih ada probability mereka bilang, oh terserah, gue nggak peduli, gue mau terusin naikin.
Kalau mereka terusin naik, ya sudah berarti kembali lagi menjadi permasalahan untuk markets, ya. Oke, nah sekarang kita akan sedikit bahas ke chartnya ya. Untuk ke chartnya kita bisa lihat bahwa Bitcoin berhasil daily close di atas dari MA20 dan struktur di 19.200 ya. Nah, ini bisa dibilang ya secara TA sangat terbantu dengan berita ini dan juga ISM. Nah, jadi sekarang tinggal yang menjadi PR untuk Bitcoin adalah bertahan di atas dari dua support ini. Yang pertama 19.200 dan yang kedua adalah MA20. Dan sekali lagi seperti yang gue bilang juga, MA20 ini akhirnya berhasil juga ditembus lagi setelah periode beberapa minggu, which is really good. Ya, jadi sekali lagi PR short termnya simple, bertahan di atas dari dua support tersebut. Ya. Lalu untuk yang lebih makronya, untuk Bitcoin kita tahu bahwa PR dia adalah weekly ya, dia harus bertahan atau lebih tepatnya semoga saja di minggu ini dia bisa weekly close di atas dari 19.200-an. Kalau itu bisa terjadi, ada kemungkinan Bitcoin bisa lanjut lagi ke atas. Ya, tinggal PR selanjutnya adalah MA20 di weekly. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya ya, untuk BTC. Dan kalau untuk indeks dolar kita bisa lihat karena ISM juga ya, lagi-lagi hasilnya nggak terlalu bagus untuk dolar dan akhirnya dia drop. Ya. Nah sekarang semoga saja dia akan ke 20 dan jebol juga. Ya, karena kalau di sini dia retest dan naik lagi ke atas seperti di sini ya, ya balik lagi ngulang lagi PR kita. Ya, jadi harapannya adalah dia ke reject oleh 112. Ini dari apa? Dari possible support menjadi resisten dan MA20 juga jebol lagi ya. Jadi itu harapan kita untuk market mulai cenderung recover. Dan seperti yang kita bisa lihat juga, bukan hanya Bitcoin saja yang mulai recover, seperti Nasdaq, S&P, dan Dow Jones pun mulai recover karena berita dari yang pertama ISM dan yang kedua adalah himbauan dari UN untuk the Feds dan central bankers lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya ya, dan sebelum kita lanjut ke buy limit, gue ingin ingatkan dulu sekali lagi bahwa DCWT ini bukanlah financial advice ya. Jadi tujuannya ini untuk edukasi ya, bukan untuk bagi-bagi sinyal. Dan yang kedua, bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like, bisa subscribe, bisa juga share our video, dan bisa juga menggunakan link refraktor di bawah. Ada banyak, lo bisa pilih sendiri. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar pesan-pesan dari sponsor kita dulu. Oke, video kita pada hari ini disponsori oleh Binance. Dan gue cukup yakin 99,99% dari kalian sudah pernah mendengar mengenai Binance. Karena Binance adalah literally the biggest cryptocurrency exchanger in the world. Dengan volume yang mind-melting ya. Perharinya secara derivatif ini bisa mencapai puluhan miliar US dollars. Dan secara spot bisa mencapai belasan miliar US dollars. Jadi literally the most liquid cryptocurrency exchanger. Ya. Nah, pada hari ini Binance sedang ada bagi-bagi berita bahagia ya, di mana di bulan Oktober ini akan ada new user campaign dan lu bisa mendapatkan 5 BUSD hanya dengan cara yang sangat simpel sekali. Yang pertama daftar ya. Ini berlaku dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober 2022 ya. Daftar dan isi formulir survei. That's it. Lu bisa mendapatkan 5 BUSD dan total hadiah mencapai 5.000 BUSD. Jadi otomatis siapa cepat dia dapat. Dan formulirnya literally hanya 2 pertanyaan saja. Email dan basically memberikan hak untuk Binance menentukan pemenang dan lain-lain. As easy as that. Ya. Jadi buat lu yang belum punya akun di Binance bisa cek link refraktor di bawah dan isi formulir survei dan langsung mendapatkan 5 BUSD. Ya, sekali lagi semua syarat dan ketentuan berlaku. Oke, dan sekarang kita ke buy limit untuk Bitcoin. Nah, sekali lagi ya, ini gue baru sadar, ada lagi contoh pentingnya kita tunggu konfirmasi. Jadi untuk Bitcoin nih, ya buat kemarin yang terlalu overconfident sama 19.200. Sekali lagi, ini pelajaran pentingnya konfirmasi ya. Kita bisa lihat kemarin, ya, atau lebih tepatnya kemarin lusa lah ya, tanggal 2 Oktober, dia jebol. Nah, saat jebol, seperti yang gue sering bilang, untuk setup posisi short, itu kita harus tunggu terjadi konfirmasi. Nah, kita bisa lihat baru retest sekali. Kalau buat lu yang udah nafsu duluan nge-short ya, sekarang cut loss bentuknya ya. Jadi lagi-lagi dengan konfirmasi kita mengurangi probability ya, bukannya menghindari ya, bukannya 100% menghindari, tapi mengurangi probability kita untuk dapat false signal seperti ini ya.
Oke, nah sekarang kita akan geser ke buy limit kita. Ya, jadi luar biasa, buy limit kita kembali ke 19.200. Atau arguably lu juga boleh pilih MA20 yang sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Ya, jadi itu buy limit pertama kita secara spot. Nah, di waktu bersamaan, ini juga bisa menjadi salah satu support yang kita pakai untuk buka posisi long. Lagi-lagi, tunggu konfirmasi. Ya. Terjadi retest 1, retest 2. Nah, terjadi konfirmasi, monggo buka posisi long. Nah, posisi longnya di sini target TP-nya adalah di MA50 yang sekarang ada di 20.200-an ya. Jadi itu untuk posisi long. Untuk posisi short tinggal kita balik logikanya, apabila sudah terjadi nih, anggaplah sesuai dengan harapan kita. Retest 1, retest 2, buka posisi long. Kena target TP di MA50. Retest 1, retest 2. Nah, lu bisa buka posisi short lagi ya. Nah, short di 50 tentunya target TP-nya ada dua pilihan nih ya. MA20 nanti yang kemungkinan akan lebih konservatif karena akan cenderung naik ya kalau dia terpantul beneran. Atau buat yang lebih agresif bisa pertimbangkan TP-nya di 19.200-an ya. Jadi itu kurang lebih untuk posisi long, short, dan buy limit pertama. Untuk buy limit kedua kita akan geser jadi ke 18.800. Bukan ini, sorry. Yang 18.400. Ini untuk TP kemarin ya. Kita hapus dulu aja ya. 18.400 ini buy limit kedua. Untuk buy limit yang ketiga kita ada option ya, ada option 2 nih. Antara 17.600 ya, yaitu adalah week terendah dari kapitulasi Bitcoin di Juni, atau lo bisa pilih juga ini ya, drawdown 30% dari MA200 weekly, di mana ini adalah statistik yang terjadi dua kali di bear market sebelumnya ya. Saat dia close di bawah 200 biasanya ada drawdown 30%. Jadi lo bisa pilih antara 17.600 atau 15.600 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya Atom. Tentunya berita yang kurang bahagia untuk pemegang posisi short di 13 dolar. Walaupun belum rugi ya, karena kalau lu buka di 13 dolar ini masih ada sedikit lah ya, space. Jadi masih untung tipis. Tapi kemarin udah nyaris banget kena TP ya. Kita lihat week terendahnya itu di 11,83. Sementara target TP di 11,74 ya. Itu cuma ngomongin berapa sen. Tapi lagi-lagi itu artinya belum kena TP ya. Nah, jadi buat lo yang masih megang posisi short di 13 dolar ada dua option ya. Option pertama adalah udahlah gue cukup lah bang, gue TP dulu aja. Gue takut fee-nya numpuk gitu. Gue tunggu setup selanjutnya. Boleh, itu nggak salah. Ya itu salah satu manajemen risiko kalian. Nah, buat kalian yang mungkin merasa bahwa tenanglah bang, gue cukup yakin ini bisa lanjut lagi turun. Karena 13 dolar ini kalau gue lihat secara support cukup kuat. Secara resistance cukup kuat. Karena memang benar juga. Ada MA50 dan juga ada struktur di sini. Dan makanya kita bisa lihat sendiri kekuatannya di akhir September lalu. Nah, itu juga boleh ya. Lagi-lagi yang penting lu stick sama SOP lu ya. Jadi untuk sekarang tinggal kita lihat nih, apakah besok akan jebol 13 dolar atau tidak ya. Nah, buat lu yang pengen TP sekarang ya udah itu berarti udah nggak penting. Tapi buat lu yang masih mau terus hold posisi short lu harus lihat besok di jam 7. Apakah dia akan daily close di atas dari 13 dolar atau tidak. Andaikan sampai di atas, kita bisa mungkin pertimbangkan untuk posisi long apabila terjadi reclaim ya, retest 1, retest 2. Nah, alias konfirmasi. Di situ kalian bisa buka posisi long. Target TP-nya antara di MA20 yang lebih cenderung konservatif atau MA200 yang lebih agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos. Dan sekali lagi gue ingatkan, saat kita bukan bermain lah, jangan ngomong, lebih baik kalau kita sedang trading futures, kita harus siap dengan cut loss. Ya mau tidak mau, nggak ada SOP yang 100% benar. Ya sekali lagi gue ulangi, tidak ada SOP yang 100% benar. Jadi kalau lu nggak siap cut loss, mendingan lu DCA murni aja. Atau kalau mau averaging ya paling ikutin DCWT lah. Kita bahas di mana tempat untuk buka posisi spotnya untuk jangka panjang ya. Jadi nggak seminggu 2 minggu di holdnya, tapi di hold mungkin bisa sampai tahunan ya. Dan untuk posisi spot basically sama juga untuk posisi long kita, yaitu di 11 dolar lebih 74 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya ke XRP. Nah, untuk XRP kita bisa lihat bahwa kemarin sudah terjadi retest pertama di MA200. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sudah ada kesempatan untuk buka posisi short. Ya, tentunya jelas di mana short di MA200 dengan target TP di MA20. Nah, Bang, ini terlalu mepet nggak sama 20? Jujurnya makin mepet ya. Gue berharap lebih cepat awalnya, tapi ya lagi-lagi kita bukan yang punya market.
Jadi ya kita harus nunggu sampai dia ada retest. Nah, retest kedua kalau terjadi di hari ini, maka kita bisa buka posisi short. Jadi kalau buat lo yang pengen pending order di MA200, sekarang nggak salah ya, karena sudah terjadi retest pertama. Nah, lagi-lagi TP-nya adalah di MA20 dan menurut gua lumayan worth it. Kalau kita hitung di sini sekitar ya 6,5% lah ya si profitnya kalau kita kena target TP. Jadi masih oke lah secara profitnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short ya. Nah, untuk posisi long, kalau gue pribadi nggak sarankan di 20. Loh bang, kenapa? Short boleh, kenapa long nggak? Karena apa? Kalau kita nunggu sampai dapat setup long, itu kan butuh retest 1, retest 2 tuh. Kata gua sih ya, udah bakal terlalu naik 20-nya. Jadi udah nggak worth it. Ya udah nggak 6,5% lagi. Mungkin bisa cuma sisa 2 atau 3%. Which is menurut gua nggak worth it sih resikonya. Jadi kalau untuk posisi long, gua masih stick di mana? Di 38 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk spot ya, MA20 boleh nggak untuk posisi spot? Boleh aja ya, tapi ini lebih ke spot yang high risk ya. Spot yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di 38 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP ya. Dan untuk struktur kita bisa lihat dia cenderung mulai kehilangan momentum ya. Sejak dia pada tanggal 24 September lalu dia membuat suatu high baru, lalu membuat suatu higher low ya. Dan di sini dia sayangnya membuat suatu lower high dan mulai stuck di sini ya. Jadi ini seperti semacam triangle kalau kita lihat sekilas ya. Seperti semacam triangle. Nah, jadi tinggal kita lihat nih apakah akan lanjut lagi membuat lower low atau jangan-jangan bisa mulai tembus ya. Andaikan dia berhasil menaklukkan 200, target selanjutnya adalah tentunya di daerah sini ya. Lower high yang kemarin yang pada tanggal 29 dan tanggal 31 yaitu di sekitar 48 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat bahwa kemarin dia literally terpantul dengan bersih di 41 sen ya. Dimana 41 sen ini adalah sesuai dengan pembahasan DCWT kita kemarin, adalah struktur yang terbentuk pada tanggal 12 dan 13 Juli lalu. Ya, jadi sekarang berubah menjadi suatu support lagi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Cardano ketahan apa? Nah, sekarang Cardano itu ketahan oleh struktur tadinya support ya, support pada tanggal 28 dan 29 Agustus. Tetapi sekarang sepertinya dia mulai berubah menjadi suatu resisten. Nah, ini bisa menjadi suatu tempat untuk kita pertimbangkan posisi short ya. Jadi sebenarnya udah kena sih sebenarnya. Jadi buat lo yang mungkin belum dapat, karena ini gue baru bahas strukturnya di hari ini, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di 42. Ya ini semoga dibuletin lebih ke 43 sen ya. Gue ulangi, bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di 43 sen dengan target TP di 41. Ya, jadi kurang lebih kayak gini lah ya. Yang on dari tes 1, di tes 2, nah buka posisi si short kita bisa kita TP di 41 sen. Nah, untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya ya. Andaikan nih short kita udah untung nih, ya udah kena TP. Nah, ini otomatis di tes 1. Di tes 2, nah buka posisi short di sini dengan target TP antara ya ada dua pilihan nih. Bisa pertimbangkan di 43 sen, ini TP yang konservatif, atau kalau lo mau lebih agresif bisa pertimbangkan di 44 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup posisi long dan short. Nah, tetapi sebenarnya ada satu setup lagi untuk posisi long. Ya, just in case kalau ternyata hari ini jebol ke atas. Kalau andaikan Cardano hari ini jebol ke atas, nah kurang lebih sama ya, retest 1, retest 2 bisa buka posisi long di sini dengan target TP di 44 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan untuk posisi spot bisa pertimbangkan sekarang di 41 sen. Ya, tapi lagi-lagi pemikirannya untuk jangka panjang. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan untuk BNB, kita bisa lihat kemarin sudah terjadi retest pertama di MA50. Untuk hari ini kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long apabila terjadi retest kedua di MA50 yang sekarang ada di 292,9 sen. Atau kalau mau dibuletin lebih enaknya di 283 USD ya. Nah, di sini target posisi long kita adalah di 296,8 ya. Lagi-lagi Bollinger Band-nya masih sedikit mengganggu ya, makanya jadi menurut gua kalau sampai terjadi retest lagi harusnya ada waktu yang untuk
bisa membuat si Bollinger Band-nya lebih terbuka dan target TP kita semakin lebih make sense ya. Untuk sekarang sabar dulu aja. Sebelum terjadi retest kedua atau konfirmasi ya chill dulu aja ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short tinggal kita balik logikanya. Andaikan ya sehari 2 hari ke depan akhirnya retest kedua di daerah MA50 atau 282,7 ya. Retest kedua. Nah, dia naik ke atas nih. Waktu dia naik ke atas kena TP. Nah, udah kena TP. Nah, di waktu bersamaan ini adalah retest 1. Lalu dia ada retest kedua. Nah, kita bisa buka posisi short di sini dengan target TP di 282,7 atau MA50. Ya, jadi lagi-lagi secara setupnya simple ya, nggak ribet. Dan kalau gua pribadi ya, gua untuk di DCWT gua akan lebih menjelaskan cara yang simple yang gua pakai ya. Gua udah pernah coba pakai cara yang ya dalam tanda kutip lebih ribet ya, filternya banyak, semuanya isinya coret-coretan, tapi kalau gua ngerasa ya ujung-ujungnya lebih profitable ini ya, cara yang simple ini. Jadi lagi-lagi gua akan tetap stick pakai cara ini untuk DCWT ya. Dan untuk spot, kalian bisa pertimbangkan juga di 282,7. Basically tempat yang sama untuk buka posisi long ya. Dan untuk struktur ya, untuk struktur BNB sekarang tuh lumayan mix jujurnya ya. Ya kita lihat nih, apakah dia bisa menaklukkan 296,8 atau tidak. Kalau dia bisa mulai menaklukkan di situ, berarti dia mulai membuat suatu high lagi, which is good ya. Dan kurang lebih ini dia penutupan DCWT kita pada hari ini. Dan sekali lagi ya, gue gak akan bosan untuk mengingatkan, please jangan pakai uang panas untuk investasi di aset apapun itu ya. Mau kesannya yang paling konservatif pun tetap jangan pakai uang panas ya, karena kalau udah pakai uang panas lu biasanya udah nggak pakai logika ya, apalagi di cryptocurrency ya. Cryptocurrency adalah aset yang masih cukup volatile ya, dan secara resiko masih jauh lebih besar dibandingkan berbagai macam aset kelas lain. Jadi kalau menggunakan uang panas ya, seringkali lu malah cut loss gitu. Jadi seperti yang gue bilang dari sebelum-sebelumnya, lebih baik lu ratusan ribu masuknya konsisten dan long term dibandingin lu masukkan puluhan sampai ratusan juta, tapi bulan depan, minggu depan, atau besok lu harus tarik lagi duitnya karena untuk keperluan sehari-hari ya. Jadi ingat, jangan serakah, jangan pakai uang panas. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.